Oke, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengkupas tuntas soal babak kualifikasi Battle of Warship ya tahun 2025. Battle of Warship tahun 2025 yang dipersembahkan oleh YC.co.id. Dan mari kita bahas buat yang masih banyak penasaran ya bagaimana cara mengerjakan soal ini, balap JEC ini. Mari kita bahas satu persatu dengan cara yang paling mudah tentunya. Nanti kita lihat ya akan seperti apa. Jadi sedikit gambaran untuk babak kualifikasi ini berjudul balap JEC karena akan ada 3 track ya teman-teman ya, yaitu track mudah, track menengah, dan track sulit. Yang kalau kita lihat setiap tracknya ini memiliki permasalahan atau soal yang berbeda satu sama lain ya, sesuai dengan tingkat kesulitannya. Dan tentu poinnya juga akan berbeda satu sama lain. Ya kalau kita lihat di rules-nya di sini petunjuknya disampaikan bahwa poinnya berbeda, tapi kalau teman-teman bisa berhasil sampai finish, maka akan mendapatkan poin tambahan. Tentu ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menjawab soal ini ya, bisa dengan cara yang manual, mungkin dengan formula berbagai macam, atau teman-teman juga bisa memanfaatkan pivot table. Karena beberapa pertanyaan ini itu merujuk pada tabel yang ada di sini teman-teman ya. Itu tabel COVID-19. Ya, pada saat babak kualifikasi, kalau saya lihat banyak peserta yang kebingungan karena kok ini nggak bisa diedit, nggak bisa dibuat pivot ya. Makanya saya sediakan lembar satunya yang memang ini bisa difasilitasi, bisa digunakan oleh teman-teman untuk membuat pivot table dan lain sebagainya, jika diperlukan. Tapi kali ini saya tidak akan menggunakan pivot table, teman-teman. Saya akan pure menggunakan formula dan beberapa fitur menggunakan define name ya. Nanti kita akan menggunakan ini untuk membantu proses penulisan formulanya nanti ya. Nah, langkah pertama biasanya yang akan saya lakukan untuk mengerjakan suatu permasalahan studi case, yang pertama itu adalah saya lihat tabelnya dulu, teman-teman. Oke, ini banyak sekali, saya kira tidak akan digunakan semuanya, dan kalau kita lihat di soal juga, ini soal nggak bisa keluar untuk soal nomor 2, 3, dan seterusnya, kalau soal sebelumnya tidak bisa dijawab dengan baik. Misalkan ya, saya tulis sembarangan aja. Nah, itu ini nggak lanjut nih soalnya nih. Sehingga kalau kita coba jawab nomor 1, fungsi yang berfungsi untuk menjumlahkan nilai-nilai yang ditentukan sebagai argumen adalah, ini jawabannya sama ya teman-teman. Nah, maka dia akan jalan. Oke, dapat poin 1 ya. Baik, balik lagi ke tabel ini ya. Karena lembar ini kita tidak bisa menggunakannya, maka mari kita copy terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kita copy dulu tabelnya saja, lalu kita pindahkan ke sini teman-teman ya. Nah, boleh teman-teman menggunakan fitur table, insert table. Kalau saya lebih suka menggunakan ini teman-teman ya. Formula, create from selection. Nah, ini kita akan ngasih nama per kolom sesuai dengan judul yang di atasnya. Jadi kita centang yang bagian top row ini, lalu kita klik OK. Sekarang setiap kolom sudah ada namanya ya teman-teman ya. Nanti kita bisa panggil sewaktu-waktu saat mengerjakan soal. Baik, contoh. Nomor 2 dari track mudah. Ada berapa total data yang tercatat di tabel COVID-19? Nah, yang dimaksud total data itu adalah dari atas ke bawah ini teman-teman ya. Nah, ini kan 1 data, 2 data, 3 data gitu ya. Nah, jadi kita akan track dari atas ke bawah itu jumlahnya berapa. Cara termudahnya tentu teman-teman tinggal di blok aja dari atas ke bawah ya. Lalu dilihat pojok sini nih. Nah, ini tinggal kita copy aja. Ya kan? Ini diklik sudah ke copy teman-teman. Lalu kita paste ke soal. Nah, jawabannya betul. Ya kan? Atau kita juga bisa menggunakan count A ya. Count A, terus kita sebut saja nama kolomnya bebas ya. Misalkan tadi ada location. Nah, ini. Maka jawabannya juga sama. Kira-kira seperti itu. Oke, lalu kemudian berikutnya nomor 3, fungsi yang digunakan untuk melakukan perbandingan logis antara nilai dan perkiraan adalah, ini soalnya sama seperti nomor 1, ini jawabannya cuma menuliskan fungsinya. Ini if ya. Lalu kemudian berapa jumlah hari dari hari pertama kasus hingga hari terakhir kasus. Nah, ada banyak cara juga, beberapa teman-teman ini ada yang menggunakan unik, ada yang menggunakan remove duplikat, karena kita akan menghitung ada berapa hari. Misalkan ini tanggal 1 kan 1 hari, tanggal 2, berarti ini dihitungnya 1 hari ya.
Jadi kita akan meunikkan terlebih dahulu gitu. Kita buat unik dulu misalkan. Unik. Kalau pakai formula ya kita bisa pakai unik. Terus tadi date ya. Date ini. Nah, kalau kita enter ini spill ya. Kenapa? Karena akan memuntahkan datanya. Jadi kalau kita buat di sini tuh hasilnya kan gini. Nah, ini tanggal sebenarnya ya. Nah, tinggal kita hitung aja kan, ini berapa jumlahnya. Nah, 926 kan. Bisa teman-teman jawab 926. Atau, sorry, tambah 1 ya teman-teman ya. Tambah 1, berarti 927. Oh, sorry. Ada yang salah nih. Coba, kalau saya biasanya begini. Coba ya. Tadi kan unik ya. Kita bisa menggunakan count aja. Nah, 929 ya. Kenapa ya beda ya? Harusnya sama nih teman-teman. Ya, jadi saya menggabungkan dua formula sekaligus ya. Count, jadi ini kita turunkan langsung dihitung oleh count A sehingga ketemu nilai 929. Atau ada juga yang mungkin menggunakan pengurangan ya. Pengurangan misalkan di sini nih. Ini yang paling terakhir ya, baris terakhir dikurangi dengan baris yang pertama. Kan boleh, sama aja. Enter, tapi jangan lupa ditambah 1 ya. Tambah 1. Jadi 929, sama saja. Oke, 929. Berikutnya, di mana terjadinya kematian baru new death terbesar? Nah, ini kan di mana yang ditanyakan itu adalah lokasinya, ya kan? Location-nya di mana nih? Nah, ya kan? Kematian terbesar new death itu berarti kan yang ini nih, new deaths, kematian baru terbesar. Jadi kita akan mencari dulu angka terbesar daripada new death. Terus kita akan mereferensikannya ke location. Jadi kita bisa menggunakan XLOOKUP atau apapun ya formula referensi yang teman-teman sukai, index match, VLOOKUP juga boleh. Saya lebih suka menggunakan XLOOKUP. Nah, lookup value-nya itu adalah angka kematian baru terbesar. Oke, jadi kita akan menggunakan max di new death. Ya, new death seperti ini, ya kan? New death. Kemudian dicarinya ada ya di new death. Lookup array-nya ya. Death. Lalu yang berikutnya adalah yang mau kita kembalikan adalah location-nya. Kita langsung Jawa Tengah ya. Nah, ini kalau kita bermain menggunakan formula ya. Teman-teman juga bisa mungkin menggunakan cara yang manual ya. Nanti dicari dulu nih angka paling gedenya berapa terus dicari. Silahkan. Berikutnya sudah beres ya teman-teman, kita dapat 10 poin karena ini 1, 2, 3, 4, 5 ditambah 5 poin karena berhasil finish sehingga totalnya 10 poin. Lanjut, berikutnya adalah track menengah. Berapa jumlah provinsi di Indonesia yang terdampak COVID-19? Ya, ini kita hitung provinsinya. Ini kita bisa menggunakan unik lagi ya, tapi untuk yang location. Nah, location ya. Ini kan provinsinya nih. Jadi kita akan hitung ada berapa provinsi sih sebenarnya. Kita bisa menggunakan count A lagi seperti tadi ya, yang di nomor 4 tadi ya, unik. Kak, Excel saya nggak ada uniknya. Boleh teman-teman buat remove duplikat dulu bisa ya. Jadi di copy terus di remove duplikat terus baru di count A. Boleh. Ketemu 34 ya. Oke. Jadi kalau cara remove duplikat itu kan ini teman-teman copy dulu satu kolom ya. Copy dulu satu kolom terus paste di sini. Oh, salah. Ini dikunci ya. Sebelahnya jadi di sini ya. Terus ke data, lalu remove duplicates, terus ini oke, ya kan? Hitung ada berapa nih? 30, 34, gitu kan? Oke. Lanjut. Fitur di Microsoft Excel yang memungkinkan pengguna untuk memisahkan teks ke dalam beberapa kolom. Nah, ini tentu kita menggunakannya apa? Teks to column ya, teman-teman. Hati-hati. Ini salah lagi bahasa Indonesia. Text to columns. Nah, cara nulisnya harus pas ya. Salah dikit aja. Repot salah ya, nggak bisa lanjut.
Berikutnya, berapa banyak jumlah data frekuensi Riau yang tercatat pada tabel COVID-19? Jadi kita akan menghitung Riau-nya itu ada berapa kali disebutkan ya. Ini kita hapus saja. Nih, Riau-nya ada berapa sih? Ya, ini pakai apa teman-teman? Countif ya. Countif. Countif, range-nya itu di location, yang kita cari adalah Riau. Nah, manual aja lah ya. Sebentar, titik komanya terlewat. Nah, ketemu 98. Lalu gimana kalau misalkan Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, Gorontalo? Ini teman-teman bisa pakai countif lagi, tapi nah, ini saya mau ambil provinsinya aja teman-teman. Saya ketik manual aja lah. Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Gorontalo. Nah, jadi kalau tadi yang ditanya cuma Riau saja, sekarang nih 4 provinsi nih ada berapa kali disebutkannya totalnya. Nah, daripada kita lakukan satu persatu, langsung aja countif, terus location, lalu kriterianya langsung aja blok begini teman-teman. Nanti akan ada spell ya, ada 4 nih. Ini angka semua, jadi kita tambahkan sum di depan supaya dijumlahkan totalnya. Nah, gitu. Oke, lanjut. Yang terakhir, lihat pada kasus paling terakhir di DKI Jakarta. Berapa nilai cash recovery rate-nya? Kemudian dibulatkan tanpa desimal ya. Nanti kita akan coba tambahkan fungsi round. Jadi kasus paling terakhir di DKI Jakarta berarti ini misalkan DKI nih, DKI kan ada beberapa DKI ya. Jadi yang paling bawah tuh, DKI yang paling bawah. Boleh teman-teman cari manual, boleh. Tapi kalau saya tentu kita akan menggunakan formula ya. Kita akan menggunakan lookup. Nah, yang dicari itu adalah DKI Jakarta. Kita ketik manual aja ya. Jakarta. Kemudian lookup array-nya itu di location. Kemudian yang mau kita kembalikan adalah cash recovery rate-nya. Jadi cash recovery rate-nya. Nah, ini ya. Ini yang akan kita kembalikan. Nah, keunggulan XLOOKUP itu kita punya fungsi di mana ketika ini kan ada if not found ya, kosongin aja nggak apa lanjut. Match modenya juga lanjut. Nah, ini nih. Search modenya itu mau cari yang dari depan, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas gitu. Plus to first. Jadi kalau saya pilih yang ini nih, -1 ya. Kemudian tutup dan nah, ini nggak bisa, masih abu. Kenapa? Karena masih desimal ya. Angka yang ada di sini tuh masih berbentuk desimal. Nah, kita bulatkan ya. Bulatkan menggunakan aturan matematika. Jadi kita pakai round depannya. Kemudian titik koma, di sini 0 ya. Nah, itu dia. 98. Lanjut, berikutnya adalah track sulit ya. Oke, kita dapat mengunci poin ya, 25 nih. Ini udah aman banget. Ini kalau kita lanjutkan, coba baris keberapa dalam tabel yang mencatat nilai pemulihan baru tertinggi. Nah, ini yang ditanya tuh dia baris keberapa. Tricky ya. Baris keberapa dari atas ke bawah tuh baris keberapa. Untuk menjawab ini, teman-teman harus tentukan dulu, harus cari dulu nih new recovery tertingginya di mana. Misalkan ya, max daripada new recovery. Angkanya berapa dulu nih? Oke, nah ini angkanya segini. Ya kan? Kemudian, dia tuh ada di baris keberapa? Berarti kita akan menggunakannya match ya, teman-teman ya. Match. Match, lookup value-nya ini, kemudian lookup array-nya itu ya kita di new recovery aja. Kemudian match type-nya persis ya. No. Nah, dia ada di baris 23.556. Nah, jangan dicari manual, banyak banget ini. Tapi kalau dicari manual mungkin bisa kali ya. Angkanya kan ini. Nah, ini saya kembalikan lagi rumusnya. Next. Kemudian tadi apa? New recovery titik koma 0 dan enter. Push. Kok max lagi? Match, teman-teman, sorry. Itu ya. Baik. Nah, kalau teman-teman mau cari manual bisa nggak? Coba ya.
Ada 2 nih. Nah, repot ada 2 tuh. Yang betul yang mana? Karena ini untuk yang di kolom F, kayaknya sih yang ini ya. Oh, new date million, sorry. Yang ini berarti. Ini nih. 23558 minus 2 ya. 23356 berarti. Nah, itu sama aja. Boleh. Kalau ada yang mudah, kenapa harus ada yang sulit ya? Nah, kita bisa menggunakan formula ini. Match. Mencari posisi relatif dari angka yang kita cari. Lanjut, berikutnya berapa nilai rata-rata tingkat kematian? Berarti ini average ya. Case fatality rate di seluruh wilayah Pulau Jawa. Oke, ada ketentuannya yaitu seluruh wilayah Pulau Jawa. Kalau kita lihat di sini ya, Pulau Jawa itu kan di sini kan location ada yang Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ya, ada Jakarta ya kan. Jakarta juga Pulau Jawa, teman-teman. Ada Jogja juga itu Pulau Jawa, Banten juga Pulau Jawa. Nah, kebetulan di sini ada kolom di mana menjelaskan island-nya ya, yaitu pulaunya. Jadi kita akan menggunakan average if berdasarkan kriteria Jawa yang ada di sini ya. Jadi jangan terkecoh teman-teman, hati-hati ya. Ini mudah sebenarnya kalau kita paham maksudnya ya. Jadi kita akan menggunakan average if. Range-nya itu berarti kita akan mencari di island. Nah, kemudian titik koma yang kita cari adalah Jawa. Kemudian yang kita rata-ratakan adalah case fatality-nya ya. Case fatality rate-nya, lalu tutup. Udah, simple kan rumusnya ya? Nah, sebenarnya rumusnya simple-simple. Nah, terus ini kan harus kita bulatkan lagi ya. Round, belakangnya titik koma 0. Nah, 7. Ya kan? Yes. Lanjut. Berikutnya, ini pulau yang memiliki total kematian per juta, total death per million terendah. Terendah ya, berarti ini min dong. Pulau apa yang dicari kan? Pulau apa ya? Berarti nanti kita akan mencarinya menggunakan X lookup lagi ya. Langsung aja. X lookup min dari total death per million ya, titik koma. Kemudian saya tutup dulu titik koma, dicarinya ya di total death per million tadi. Kemudian yang akan kita kembalikan adalah island-nya ya, island. Oh, apa yang salah? Pulau apa yang memiliki total kematian per juta, total death per million, total death per million. Terendah. Kan dicari total death-nya itu yang terendah ya, total death per million. Ini kan? Ada di angka, oh ini soalnya desimal teman-teman. 0. Wait. Oh, ada new date, ada total date. Wah, salah saya rumusnya tadi. Oke. Total date per million sudah betul kok. Oh, ini sorry rumus yang di sini yang salah. Total date per million. Total date per million. Ini ya. Terus, nah juga. Iya sih, betul juga ya. Oh, jadi harus kita jumlahkan dulu teman-teman. Saya yang jadi bingung ya. Nah, ini luar biasa sih buat teman-teman yang bisa langsung tangkap ya. Jadi kita akan jumlahkan dulu per pulaunya ya. Ini kalau saya biasanya menggunakan group by. Group by raw fields-nya itu adalah island ya. Terus value-nya adalah total death, teman-teman. Total death. Kemudian di sini adalah sum perintahnya ya. Ini spill ya tentunya ya. Ini kalau kita
breakdown sebenarnya. Jadi akan seperti ini di bawah. Nah, belakangnya saya tambahkan dulu. Ini 0, 0, ini aja. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini ya. Nah, yang ditanyakan tuh yang paling rendah tuh. Yang paling rendah berarti kita akan tambahkan ya di sini. Itu adalah short ya. Short, kemudian di belakangnya kolom kedua, indeksnya itu ascending ya, berarti ya, dari kecil ke besar. Nah, masih spill, terus depannya kita kasih add. Nah, Maluku ya. Ini yang paling kecil nih, Maluku. Oke, kira-kira seperti ini rumusnya teman-teman. Lanjut, berikutnya adalah berapa nilai rata-rata kasus baru new case terbesar di seluruh provinsi. Oke. Nilai rata-rata kasus baru new case terbesar di seluruh provinsi. Berarti kita group by lagi, ya. Kita group by lagi berdasarkan location ya, sekarang berdasarkan provinsi. Jadi location, kemudian new function-nya ini adalah values-nya new case ya, new case. Hati-hati, ini ya new case, titik koma, lalu ini sum ya, 0, 0, tutup. Yang diminta yang terbesar. Oke, berarti kita akan short lagi depannya. Jangan lupa dikasih add. Choose call ya. Short, kemudian titik koma 2, titik koma minus 1 ya. Tutup 2. Apa nih? Apa yang salah? Coba kita kupas. Choose call-nya kita hapus dulu deh. Location, kolom kedua minus 1. Coba. Ini kita hapus dulu. Apa yang salah? Location. Oh, sorry. Ini nih saya kebanyakan nulis new-nya, teman-teman. Choose call kolom kedua. Add ya, sorry. Apa yang salah? Rata-rata. Bukan sum ya, ini average ya, teman-teman ya. Terus jangan lupa dibulatkan. Nah, itu dia. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat, rumusnya kira-kira seperti ini ya. Jadi fungsi choose call itu adalah, kan kalau tadi nanti tampilannya ada 2 kolom ya, teman-teman ya. Kolom nama ini dan juga kolom nilainya ya. Nah, saya pilih choose call itu kolom kedua yang dipanggil, itu yang ininya. Karena yang ditanya berapa tadi rata-ratanya kan. Yang ditanya rata-ratanya terus dan jangan lupa juga dibulatkan. Ini add itu supaya memanggil angka yang paling atas ya. Oke, lanjut berikutnya yang terakhir. Provinsi apa yang memiliki nilai rata-rata kasus baru new case terbesar ke-7? Menarik. Yang diminta yang ke-7. Jadi sama, kita akan menggunakan group by. Kemudian row fields-nya ini berarti provinsi ya, location. Kemudian nilai rata-rata sama seperti sebelahnya tadi ya. Tapi yang ditanya yang ke-7. New case, location berarti ini new case. Jangan lupa ini rata-rata ya, average. 0, 0, tutup dulu. Terus kita short dulu teman-teman. Jangan lupa short dulu berdasarkan ini ya teman-teman ya. Short indeksnya 2, kemudian titik koma minus 1 ya. Nah, gitu ya. Oke, kemudian di sini berarti yang diminta yang ke-7 ya. Kita pakai indeks aja. Indeks. Array-nya ini yang diminta adalah baris ke-7 karena kita mau lihat yang urutan ke-7. Lalu kolomnya kolom pertama ya, karena yang ditanya provinsi apa nih. Nah, Kalimantan Timur.
Gitu, teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu untuk penjelasannya, kupas tuntas, mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik. Kalau misalkan terlalu cepat, tinggal di-back-back aja, boleh di-pause ya, disimak rumusnya, ditelaah, dan kalau ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar. Kalau teman-teman punya cara yang unik, yang berbeda, yang bisa lebih cepat untuk mengerjakan ini semua, silahkan juga tulis di kolom komentar. Oke? My name is Reni Mardiansa, sampai jumpa lagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.